miring HK garis miring SK titik bin garis miring 11 Romawi garis miring 2023 garis miring PN Sleman tanggal 22 Kapas 1 Waliyin. Bin Kotra ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik saat tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan saat ini. Penetapan Ketua Pengadilan Sleman nomor 634 Bit B 2023 PN Sleman tanggal 5. Ya, kami ingin melanjutkan untuk pertimbangannya, menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukumnya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya korban, perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, dan para terdakwa dalam melakukan pembunuhan secara keji, tidak manusiawi dan tidak beradab dengan cara dimutilasi sehingga merasakan masyarakat. Untuk keadaan yang meringankan tidak ditemukan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan penuntut umum, yaitu hukuman mati. Menimbang bahwa meskipun para terdakwa dan keluarganya datang di persidangan untuk meminta maaf sekaligus sebagai saksi aducan, namun dari perwakilan keluarga korban juga tidak memaafkannya dan menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya oleh karena telah melakukan pembunuhan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap korban Ridho Tri Agustian, dan oleh karenanya menurut hemat majelis hakim tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan yang memaafkan dan membenarkan sebagaimana dalam KUHP VT pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud para penasihat hukum, para terdakwa, dan oleh karenanya majelis hakim dengan tegas menolak agar para terdakwa dibebaskan dari hukuman mati tersebut sebagaimana dimohon oleh penasihat hukum dan juga para terdakwa. Menimbang bahwa di depan persidangan para terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah mengakui dan membenarkan bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi oleh karena untuk menghilangkan jejaknya. Menimbang bahwa dengan keterbuktiannya dari dakwaan primer tersebut, maka majelis hakim menolak nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa yang memohon agar terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidiar sebagaimana pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena menurut hemat majelis hakim bahwa argumen dan pendapat yang dikemukakan oleh penasihat hukum para terdakwa merupakan argumen yang berlaku bagi dirinya sendiri atau bagi para terdakwa dan tidak dapat diterima secara logis serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan motif para terdakwa dalam membunuh dan memutilasi korbannya. Menimbang bahwa oleh karenanya dalam kasus ini menurut hemat majelis hakim perlu dijatuhkan kepada para terdakwa hukuman mati oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ada landasan hukumnya dan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak manusiawi dan telah melanggar HAM sendiri yang dengan sengaja dan berencana telah membunuh korbannya dengan cara memutilasi korbannya. Hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang tidak beradab, sangat keji dan tidak manusiawi. Menyatakan terdakwa 1 Waliyin bin Kotet almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Ridwan bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Waliyin bin Kotet almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Ridwan bin Iskandar oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Ya. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan sebelum dieksekusi hukuman mati. 2024 dibacakan oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim tersebut yang dihadiri